Budaya lestarikan. Om Swastiastu. Senang sekali pemirsa, saya kembali berjumpa dan menyapa pemirsa di rumah bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya, sebuah acara yang mengupas tentang seni dan budaya Bali. Luar biasa sekali, kali ini sangat semangat nih saya menyampaikan sebuah topik yang akan kita bahas dalam acara Rumah Budaya. Ya, sebuah tradisi wayang kulit nih pemirsa. Ketika perkembangan wayang kulit di Indonesia hingga munculnya di Bali berkembang sangat pesat beriring dengan zaman. Nah, di zaman pra-Hindu, tradisi wayang kulit begitu pesat diterima di masyarakat Hindu Bali. Nah, salah satunya adalah wayang kulit yang memiliki tema spiritual maupun tema hiburan nih pemirsa. Kali ini wayang kulit memiliki fungsinya sendiri, yaitu sebagai media komunikasi dan juga media pemujaan. Nah, untuk media pemujaan nih pemirsa, masyarakat Bali sangat memiliki sebuah cerita-cerita yang dianggap sakral nih pemirsa. Nah, salah satunya adalah cerita wayang Ganemurti. Nah, untuk jelasnya nih, wayang Ganemurti akan kita ulas bersama dengan narasumbernya juga yang seorang dalang nih pemirsa. Seru sekali, narasumber juga akan memainkan langsung wayangnya. Seperti apa? Ini dia wayang Ganemurti. Ia terilampah pusira nateke sawa. Riwas pusira mudak lawan siriyang nilekanta. Tansa amin teselama kana sida paripurna ya tekanin kanang jagat. Iyo temar mitanian. Antian kinon lama kana sida mudak lawan sira sangyang gano lama kana sida anglukat ang lebur sanam lepta kaning mari kanang jagat raya. Sama kadu. Tatkala nerapa kresna tantula karari rasiwarna yakana wisutawa udah ya Yudhistira yata winganika tontonakna apan yata sira srinata kesawa yata wasidong medak lawan siriyang nilekanta yata marikanang siwaloka antian merangke peparang lawan sira kakanda apan arep agenu rasa bau rasa mangkana
Yatno Sri Dharma Putra oleh kan gerawalan len malah terang menganggo udah Yai Yudhistira inganika Antian wasida yata sira kakanto medek lawan siang ini lekanta singa ingani kenateng ya dawa Antian garjita juga yata rituas posira Sri Dharma Putra kaya mangke kadiang paran yata kanang pemagento cumujuk mari kanang siwoloka udah Yai Yudhistira ikanika ya tetan sahapanano ya tesadnyan pusira seng nilekante lama kana sida ya tenganika umedak amin teselawan sira sang yang dana lama kana sida lebur kalukat kanani kanang malepta ke mari kanang jagat raya ian teu mangkana ontian enak iya tu mangke kin kira punang suwija kan namia adian pada lu barisa Wakilana Dewa Ratu dah pemargani do Sang Kresna Subo Madan Sida nangkel ringlingih ide Sang Hyang Siwa di tumadan di Siwoloka mentetujuan anak nasing jadelen apan di penawo gumine kegeringan sasab murano tanpa pegatan tur maning di subane lantas nangkil ringlingih ide Sang Hyang Siwa di tumadan di Siwoloka man sida lantas kau ningin tuah sing jadolen sangkaning pangristan wateking buta kalo para rencang ide Sang Hyang Durga apa nido Sang Hyang Durga nak nu melingih madan itu di semogano kaliatsam. Peh Dewa Ratu. Dong tugas tedon nido Sang Hyang teri semai one nido Sang Hyang apa dane Durga sida somyo ketok mone. Apan munguh ring sedaging ing lontar panca Durga ido Sang Hyang Durga. Kari ido melingih di tumadan di semogano kaliatsam. Mau kawinan sing pegat-pegatnya wateking terima lo paksa watek terima lo paksa itu ada ane madan buta kalau kata kaning Durga setato ngelarang ini madan bicari ngelarang bicari mau kawinan ni rago madan dini di mayo pada di jagat sekalo man patut ngelarang upacara ane madan caru. Caru neta munguh ring sedaging lontar pertamaning caru. Caru pinako pamurnaning gereng desti tujuh babai sakluwiring pokardin manusia sakti purno deni. Oh caruan ning idang nyomyo keto. Moneh. Begitu lantas, nah mau kawin anak adan di Bali, liu madan, apa adan itu upacara buta yadnyone. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali bersama saya Dayu Sasrani dalam acara Rumah Budaya yang membahas tentang wayang kulit Ganemurti. Nah pemirsa, tadi sudah kita lihat bagaimana sih pementasan, sepenggal pementasan ya dari pertunjukan wayang kulit tersebut. Kalau kita lihat dari sepenggal cerita tadi bahwa dipertunjukkan
terkait tentang sebuah peleburan daripada sifat-sifat yang buruk ya, yang disimpulkan oleh para buta. Kemudian yang dileburkan dari sifat buruk itu, media yang dapat meleburkan hanya sebuah banten berbentuk caru. Nah, tadi Jero Dalang mengatakan bahwa sifat-sifat buruk tersebut disimpulkan oleh para buta. Yang dapat meleburkan adalah siapa? Nah, tentu dalam kitab Ganesha Purana disebutkan bahwa sosok Betara Ganesha yang merupakan anak dari Betara Siwa itu diberikan panugrahan yang disebut dengan Wignegena, ya, bagaimana beliau seorang Dewa Ganesha tersebut memurti atau merubah diri dan dapat menyeimbangkan kehidupan. Mungkinkah begitu dalam cerita Ganamurti? Langsung kita berbicara dengan Jero Dalang yang telah hadir di panggung Rumah Budaya. Beliau adalah Imade Gede Puasa Esos Emfil, ya. Om Swastiastu. Jero Gede Dalang, luar biasa tadi penampilan pembukaan di Kengeh. Jadi pemirsa di rumah, penampilan pembukaan tadi merupakan sebuah pertunjukan wayang Ganamurti yang langsung dibawakan oleh Jero Dalang. Nggih, Jero Dalang, mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa di rumah secara teologi ataupun mitologinya bagaimana wayang Ganamurti tersebut. Terus. Om Swastiastu, para pemirsa TVRI, baik yang berada di studio maupun di rumah. Jadi dapat saya informasikan sebagai seorang praktisi seni di bidang seni pedalangan. Jadi saya dituntut untuk banyak belajar, kan Bu Dayu? Betul, saya pun begitu. Banyak dituntut untuk banyak belajar dengan cara membaca, kemudian cara sharing dengan para dalang-dalang yang sudah senior, yang sudah sepuh gitu. Jadi sebenarnya kemunculan wayang Ganamurti ini merupakan hasil dari pengalaman saya pribadi melakoni pentas wayang. Secara pribadi, ya, secara pribadi dalam setiap aktivitas upacara, khususnya upacara Ngeresi Gano. Baik. Jadi antara bentuk, fungsi dan makna yang terdapat dalam pementasan tersebut dulunya belum saya temukan secara pasti. Sebenarnya saya ini melakukan pentas wayang, apa sih kontribusi saya sebagai seorang dalang? Apa yang saya bisa berikan kepada aktivitas ritual yang diselenggarakan tersebut? Terutama untuk masyarakat Hindu. Untuk masyarakat Hindu. Dan kejelasan daripada wayang tersebut dalam pementasan tersebut, sehingga kalau istilah Balinya apa ya, mulok itu, tidak mulok itu artinya, karena dulu saya ketika mulai belajar wayang dan pentas wayang pada saat upacara Ngeresi Gano, pasti mengambil lakon dengan menceritakan pakam-pakam yang sudah ada seperti Aswamedayadnyo, Bimo Dadi Caru, kemudian bahkan Kuntiyadnyo. Di dalam cerita itu menceritakan tentang bentuk, fungsi dan makna dari upacara Caru dan Ngeresi Gano. Nah, kemudian saya melihat dari struktur pertunjukan tersebut belum memiliki tokoh sentral, tokoh sentral yang bisa diberikan dan dikaitkan dengan upacara Ngeresi Gano tersebut. Walaupun dalam upacara Ngeresi Gano itu sudah ada yang namanya Banten Gano, sudah ada Kober Gano, betul. Kan begitu. Dan dilengkapi dengan wawalian yang lain seperti topeng, ada Darmo Gite, kemudian Sang Sulingeh yang melakukan puja. Nah, saya melihatnya ada kekurangan gitu. Kalau pertunjukan topeng, tokoh sentral, tokoh strategis yang ditampilkan adalah di ending pertunjukan adalah topeng Sidakarya. Kemudian kalau di Darmo Gite, mungkin di sana akan dibaca tentang Kaletatwo, kemudian Pupuh Jerum, Pupuh Girisa, Pengundang Buta gitu. Nah, saya berpikir, kemudian saya sebagai dalang, apa yang saya bisa berikan? Kemanfaatan saya itu di sana apa gitu. Nah, makanya dengan membaca beberapa literatur, baik itu Tutur Barongswari, kemudian
ada lontar pancadurga. Jadi di sana saya terinspirasi untuk membuat tokoh, yaitu tokoh Gano Murti seperti yang ada di belakang, di mana Gano itu memiliki tangan 10 dan memurti beliau. Nah, kemudian dan ini merupakan sebuah temuan saya sebagai seorang dalang, gitu. Seorang dalang, dan ini juga sudah sempat diteliti oleh salah satu dosen UNHI, dijadikan disertasi. Nah, kemudian pengaplikasiannya adalah seperti cerita tadi gitu. Ketika keadaan Mayapada ini dalam keadaan guncang, kemudian gering, sakit, sasab merana, tidak henti-hentinya. Nah, di sana sang yang Dewa Krishna ini meminta kepada Sang Hyang Siwa mohon petunjuk gitu ya, mohon petunjuk. Nah, diberikanlah petunjuk agar meminta bantuan kepada Sang Hyang Gano untuk ngeruat, melukat, ngelebur, mereas cita begitu istilahnya, dengan kekuatan Gano. Nah, dengan kekuatan Gano tersebut yang diwujudkan dengan wayang Gano Murti. Kemudian pada ending ceritanya nanti akan ditampilkan bagaimana Gano itu memurti menjadi Gano Murti dan ngeruat nyomyo, baik itu yang berupa Trimalopaksa yang saya jelaskan tadi, Buta, Kala, Durga ketika menggoda manusia itu kan disebut dengan Bucari. Nah, dari Buta Bucari agar menjadi Buta Hita, dari Kala Bucari menjadi Kala Hita, dari Durga Bucari menjadi Durga Hita. Jadi seperti itu, Bu Dayu. Ya. Nah, pemirsa, dari cerita yang kita dengar oleh narasumber langsung bahwa beliau memiliki keinginan secara pribadi untuk menonjolkan satu tokoh, ya, kinten nggih, jero dalang nggih. Jadi tokoh yang ditonjolkan dalam upacara Resi Gana khususnya, ya, jadi banyak sekali ada upacara di Bali. Nah, beliau berfokus pada upacara Resi Gana yang dianggap di mana dalam upacara tersebut sosok yang harusnya menjadi tokoh utama dalam menetralisiran Caru niki gitu nggih, adalah sosok Dewa Gana. Ya, gitu deh pemirsa. Kalau dari cerita yang dibawakan dalam upacara Resi Gana niki banyak yang bisa dibawakan. Kemudian sosok Gana niki sendiri untuk visualisasinya mungkin jero dalang bisa melihat sebelum atau sesudah memurti niki seperti apa. Nah, kalau Gana sebelum memurti itu wujudnya seperti ini. Ya, ini dia pemirsa. Ini, ya. Jadi kalau memurti itu berubah wujud, ya, kasarnya begini. Ini perwujudan Sang Hyang Gana atau Dewa Gana atau Dewa Ganesa ketika beliau belum memurti. Ya. Gitu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ketika beliau sudah memurti, beliau akan wujudnya seperti ini. Ya, seperti yang merah ini ya. Jadi seperti ini beliau. Gitu. Jadi bermuka 1000 bisa dibilang, berbadan besar, berwarna merah, dan ada simbol api sebagai mungkin wujud, saya bisa ambil wujud murtinya gitu pemirsa. Ini, ya boleh dipertunjukkan. Nah, ini wayang Gana Murti yang merupakan hasil imajinasi saya. Berarti ini merupakan hasil imajinasi, bukan dari literatur. Ada sebuah literatur yang menginspirasi saya, itu ada sebuah buku yang judulnya Kejayaan Ganesa. Baik. Di mana di sana dijelaskan bahwa setiap perwujudan Ganesa itu yang memiliki tangan lebih dari 2, semua ada namanya di sana. Tapi mohon maaf saya tidak ingat karena di sana ketika Ganesa bertangan 8, kemudian wujud beliau berwarna emas atau berwarna merah atau berwarna kekuningan, itu memiliki nama-namanya sendiri gitu. Dan wayang ini bisa dibilang kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kalau Resi Gana itu apakah perlu lagi ada wayang seperti ini gitu kan?
saya jawab itu sangat perlu sekali gitu. Karena apa? Dengan perwujudan wayang ini, jadi ini akan menguatkan, wayang ini akan menguatkan eksistensi dari pertunjukan wayang ketika ada Ngresigana. Karena wayang ini tidak hanya dipentaskan di tempat sidalang saja, tetapi wayang ini akan masuk ke dalam ritual upacara. Istilahnya diarak seperti kobergano gitu. Kobergano, kemudian ada ada wayang Gano Murti begitu. Jadi kalau berbicara misalnya kan sudah ada kobergano. Ya memang sudah ada kobergano, tapi kobergano itu adalah bagian dari uperenganing upekara. Upekaranya. Ya, bagian dari uperenganing upekara. Sementara kalau Banten Gano bagian dari upekara. Nah, kemudian untuk melengkapi. Kemudian bagian dari wayang apakah itu? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya. Walaupun di beberapa daerah gitu kan, ketika upacara Ngresigana ada yang Nunas Tirta gitu, tetapi tidak betul-betul khusus Nunas Tirtaan Gano itu. Betul. Sementara belum. Nah, jadi saya memulailah dengan pertunjukan wayang ini dengan lakon Gano Murti agar dari bentuk fungsi pertunjukan wayang ini menjadi jauh lebih maksimal. Dan juga bisa dikaitkan dengan upacara Resigananya khusus upacara memiliki tokoh ini ya, gitu. Dengan tokoh ini. Dan masyarakat juga bisa melihat ketika tokoh ini yang ada mana Mumurti. Mumurti kemudian masuk ke dalam upacara. Jadi masyarakat sudah bisa melihat, oh ternyata kalau upacara Ngresigana ada tokoh wayang Gano Murti yang menuntaskan semua karena di sana kita tersebut meminta Warenugraha Sang Hyang Gana. Betul. Luar biasa pemirsa, ada apa lagi penjelasan kita mulai jebos kita lantur malih jero dalang. Jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Dayu Sasrani, dan saya sudah menjelaskan bersama pemirsa tadi yang menyaksikan di segmen 1, telah kita ulas bagaimana sih sosok dari Dewa Ganesa yang memurti atau berubah wujud menjadi Gana Murti tersebut. Nah, bersama dengan jero dalang kita yang merupakan seorang seniman autodidak ya begitu. Kemudian di tahun 2002 beliau pernah meraih penghargaan Piagam Adi Sewaka Nugraha dari Gubernur Bali sebagai pengabdi seni di bidang seni pedalangan nih pemirsa. Jadi beliau memang menggeluti dunia pedalangan hingga saat ini menemukan sosok Gana Murti itu yang wajib diinformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa ketika melakukan upacara Resigana sebaiknya pementasan wayang kulit ini dipertunjukkan untuk kegiatan upacara Resigana tersebut jero dalang. Beliau adalah Imade Gede Puasa Sosha MPhilH yang menjelaskan tentang wayang Gana Murti, sekaligus juga beliau meneliti, menemukan dan menggerakkan langsung cerita luar biasa niki. Begitu tulus pengabdian beliau. Sekarang kita ingin bertanya, kenapa sih kita baru tahu pemirsa kok ada wayang Gana Murti itu? Apakah pemirsa pernah mengetahui sebelumnya? Kita tanya langsung sejak kapan niki wenten jero dalang? Sepanjang ingatan sepanjang ingatan saya. Jadi kalau saya berkesenian itu ya mengalir seperti air. Kapan ada ide, ada waktu, kemudian saat itu kita tuangkan ke dalam sebuah objek seperti itu. Nah, kalau kemunculan tokoh wayang Gana Murti ini yang saya buat gitu kan. Saya buat sendiri, saya sketch sendiri, saya ukir sendiri, saya warna sendiri dengan keterbatasan saya karena saya bukan seorang pelukis. Bukan pelukis. Seorang pelukis tetapi ingin mewujudkan. Kemudian sepanjang ingatan saya tokoh wayang Gana Murti ini sudah saya buat mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2000-an 10 tahun yang lalu saya buat. Kemudian saya coba untuk, istilahnya kalau seorang dalang, seorang pergino itu sama seperti tukang bangunan gitu ya. Yang pertama
selain kita punya skill, yang harus kita kumpulkan kan apa namanya properti, prabot itu istilahnya ya. Kalau tukang bangunan mungkin pahat, media yang dijadikan bekerja. Nah kalau dalang kan jelas wayang harus punya. Makanya saya sedikit demi sedikit selain membeli, saya juga membuat. Dan kemunculan Gano Murti ini terinspirasi ya sekitar itulah lebih dari 10 tahun yang lalu. Cuman dalam pengenalannya kepada masyarakat itu saya mulai dari Desa Adat Ujung Sari, tempat kelahiran saya. Berarti di tempat kelahiran pertama kali ada dan pertama kali dipentaskan. Pertama kali dipentaskan, kemudian saya kenalkan, saya komunikasikan dengan apa namanya dengan penglingsir-penglingsir di sana, baik itu dengan jero mangku, kemudian tukang banten, pokoknya yang terkait dengan ritual itu bahwa saya sebagai seorang dalang akan melakukan pementasan wayang, mengambil lakon ini. Ketika ending dari pertunjukan ini akan ada sebuah ritual pemurtian Gano, di mana wayang Gano Murti ini akan ikut masuk ketika upacara pengeluaran Resi Gano. Berarti dalang juga ikut turun? Dalang tidak ikut atau turun, wayang saja? Tapi wayang saja dipundut, dipundut ya? oleh jero mangku atau siapa yang terdekat yang apa namanya yang bersedia untuk melakukan itu. Baik, nanti mungkin di ending cerita niki bisa diperlihatkan kepada pemirsa yang belum pernah melihat sama sekali ritual wayang kulit niki. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih penampilan dari wayang Gano Murti ini, terutama dari segi suara, ya, pasti pemirsa penasaran. Nah, kita lihat dulu dari unsur-unsur yang terdiri dari wayang Gano Murti ini terlihat seperti wayang lemah nih. Punapi untuk wayang lemah atau disebut dengan wayang gedog gitu kan. Wayang gedog. Jadi properti yang dipakai di sini kan ada gedog, gedebong pisang, kemudian memakai benang tukelan putih, kemudian memakai carang dadap, kemudian memakai ada keropak wayang juga. Sebenarnya semua ini adalah sebagai simbol. Kalau gedebong ini adalah sebagai simbol Buana Agung, bumi itu sendiri. Nah, kemudian kalau benang ini adalah simbol akase pengganti clear ketika melakukan pertunjukan wayang peteng, pementasan wayang malam gitu kan. Biasanya wenten pes bolong juga. Nah, biasanya ada pes bolong dan bahkan ada ya saya temui sesuatu yang sangat menarik gitu. Carang dadap ini tidak hanya carang dadap saja, tetapi unsur yang lainnya itu seperti yang dilakukan oleh salah seorang saudara saya juga, seorang dalang, beliau Bapak Ketut Saryano di Desa Abangan Ubud. Jadi beliau melengkapi tersebut melengkapi dengan ada untayan buah padi, kemudian ada basi, ada sirih, kemudian di sana ada kuangen, ada sap-sap gitu. Karena itu sebagai simbol, kalau padi itu sebagai simbol Sarining Amerta, kemudian kuangen sebagai simbol ide Sangyang Widiwasa. Itu artinya sebagai simbol pengeruatan, pemarisuda jagat gitu. Nah, kemudian kalau keropak wayang itu sendiri adalah sebagai simbol bumi itu sendiri. Karena ketika semua perwujudan wayang ini pentas, semuanya akan masuk di keropak tersebut. Di keropak. Ya. Kalau keropaknya wayang, ya keropak. Kalau keropaknya manusia adalah setre. Iya, betul. Itu. Yang paling mudah ditemukan. Iya, itu paling mudah ditemukan gitu. Kemudian ada unsur gender. Iya. Ada gender sebagai kalau dalam cerita Sangyang Trismayo, itu di mana Sangyang Iswara itu ketika turun ke dunia itu beliau berwujud sebagai dalang. Kemudian Sangyang Brahma, Sangyang Wisnu sebagai juru gendernya. Begitu. Dan bahkan ada juga kalau lengkap anggota pertunjukannya gitu. Biasanya ada ketengkong 2 sebagai simbol Yayah Reno, tukang gender 4 orang sebagai simbol Sang Catur Sana.
Jadi seperti itu. Ya. Jadi jero dalangnya sendiri memberikan informasi, memberikan lantunan-lantunan doa seperti nike yang bisa diterjemahkan dari suling menjadi penjelasan jero dalang bagaimana perjalanan dari upacara resigana. Terkait dengan upacara resigananya jero bisa dijelaskan seulas tentang apa itu resigana, kemudian bagaimana kaitannya juga dengan Gana Murti ini sendiri. Nah, kalau dalam keputusan Resigano yang pernah saya baca, Sang Hyang Gano wenang anglukat anglebur melep takaning jagat raya muang saisinio. Artinya Sang Hyang Gano ini memiliki fungsi yang sangat multi sekali. Ya. Apalagi beliau sebagai dewa Awigna. Dewa penghalang mara bahaya. Makanya ketika kita mau melakukan aktivitas apapun itu sebagai umat Hindu itu kita harus melakukan pemujaan kepada Dewa Ganesha pertama, kepada Dewa Gano atau kepada Betara Gano dengan mengucapkan mantra Om Awi Genam Astu. Awigna itulah beliau. Sebenarnya kalau kita tahu bahwa Om Awi Genam Astu itu adalah pemujaan kepada Dewa Ganesha, maka apapun aktivitas yang dilakukan baik dalam upacara itu, pemujaan pertama pasti kepada Dewa Ganesha. Seperti kemudian kalau kaitannya dengan ritual Resigano dan wayang ini, jadi keduanya ini saling mengikat. Jadi pertunjukan wayang diikat oleh ritual Resigano. Kemudian wayang pun dituntut untuk mampu menampilkan tokoh Wayang Gano Murti ini sebagai sebuah wujud penguatan. Dan bahkan kalau di desa adat Pujung Sari di tempat kelahiran saya, ketika ada upacara Resigano itu ada ritual lunas Tirtan Gano. Nah, ya. Untuk terkait dengan pementasan wayang nika kan juga terkait dengan penganugerahan berupa air suci atau tirta warna nugraha ida. Kalau dengan pentas sapuh leger, enten tirta sapuh leger. Dan juga wayang lemah lainnya yang tirta sudah mala juga. Nah, terkait dengan tirta Gana Murti ini bagaimana prosesnya nih ke jero dalang? Ya, prosesnya adalah ketika di akhir upacara ini, di akhir pertunjukan wayang itu, jadi itu dilengkapi dengan satu buah pejati, sama prosesnya seperti ketika Nyudo Male itu. Ya, jadi namun sebagai tokoh sentral di sana itu adalah Sang Hyang Gano itu sendiri. Jadi perwujudan Dewa Gano, Wayang Gano ini kalau di Bali istilahnya diwangsuh gitu. Diwangsuh, kemudian sebelum dimohonkan itu otomatis Wayang Gano ini dihiasi dulu dengan bunga berbagai warna. Nah, ketika kita memohon tirtanya, air sucinya ini, maka bunga itu sendirilah yang kita ambil pada wayang tersebut, kita taruh di air suci itu. Nah, kemudian perwujudan Gano ini juga dicelupkan baik kate kemudian tangan Gano itu sendiri agar memberikan vibrasi kesucian pada air suci yang dimohon itu. Langsung tirta itu kemudian dipenak lalu diperciki, kemudian ditunas, diminum 3 kali, kemudian diraupkan, seperti itu. Dan bisa juga dijadikan sebagai pengelukatan. Makanya ada pengelukatan Gano. Digunakan sebagai pengelukatan. Nah, implikasi atau implementasi dalam perwujudan Wayang Gana Murti ini kepada masyarakat yang mungkin merasakan langsung atau belum merasakan langsung, bagaimana menurut Pak Gede? Kalau menurut saya, jadi sebagai seorang dalang, karena mohon maaf sekali, karena saya sendiri bukanlah alumni dari ISI Denpasar, saya bukan sekolah, tidak pernah sekolah di jurusan pedalangan. Tetapi saya belajar kepada saya istilahnya kalau dulu itu nyantri, belajar kepada dalang-dalang yang lebih senior. Seniman alam, khusus di bidang pedalangan. Di bidang pedalangan gitu. Jadi harapan saya, marilah kita bersama-sama saling menguatkan. Karena saya sendiri sebagai seorang dalang, saya masih tetap menganggap bahwa diri saya itu masih bodoh, masih banyak kekurangannya.
dan perlu tuntunan, dan saya siap kritik, saran yang positif. Jadi saya akan jadikan sebagai acuan untuk saya melangkah ke depannya. Gitu. Apa sosok Dewa Gana ini baru dimunculkan dengan inisiatifnya Bapak Gede, sehingga kami juga menginformasikan kepada pemirsa bahwa upacara Resi Gana itu memang punya sosok tunggal yang memang betul-betul harus diberikan ruang ya dari sisi wayangnya tersebut. Bagaimana beliau berpesan, bagaimana beliau melebur, kan begitu nih Pak Gede nih. Nah, terkait dengan sosok beliau dengan pengiringnya, istilahnya tokoh-tokoh lainnya, siapa saja yang muncul di sini Pak Gede? Kalau dalam pementasan wayang Gana Murti ini sebenarnya kalau secara lengkap dia akan tetap ada pihak kanan, pihak kiri. Nah, kalau pihak kanan di sana itu kan ada Panca Penawa, kemudian ada Prabu Kresna, kemudian kalau dewatanya ada Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Trismaya kalau lengkap ini ya. Ada Sang Hyang Trismaya, kemudian kalau pihak kirinya itu penokohannya adalah ada Sang Hyang Durga, kemudian ada Durga Murti yang berwujud rangda. Kemudian di sana saya ambil salah satu tokoh untuk sebagai bawahan Sang Hyang Durga itu adalah Sang Hyang Kaleludra, Sang Hyang Kaloberawa. Sang Hyang Kaloberawa itu saya sering jadikan sebagai tokoh sentral di pihak kiri sebagai peran antagonis gitu ya. Nah kemudian pengiringnya jelas ada pihak kanan ada Tualen dan Merdah, pihak kiri ada Delem dan Sangut. Nah pemirsa bagaimana sih para tokoh ini akan bermain langsung di dalam clear wayangnya beliau ya. Nanti kita akan lihat, jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, kembali bersama saya Dayu Sasrani, dan segmen terakhir ini kita akan menonton. Nah sebelum menonton, pemirsa pasti penasaran bagaimana sih suara yang dibawakan oleh Gana Murti sebelum dan setelah memurti. Boleh Jero Dalang dioralkan saja dulu sebelum membawakan wayang. Oh gitu. Kalau suara Gana Murti ini sebenarnya biasa pakai bahasa Kawi gitu. Bahasa Kawi pemirsa. Pakai bahasa Kawi tentunya gitu. Biasanya saya pakai Torwaronan. Ya dari wijil pusiro Sang Hyang Gana tumedun mari kanang mayo pada. Lumihat kanan ikanang watak yang terima lo paksa anglarkan ikanang bicari. Ya do kayo mangki biprayo ang lukat ang lebur sanan malo mari kanang jagat arayo. Cumedun. Nah, seperti itu. Itu menggunakan bahasa Kawi gitu ya Kak. Beliau turun ke Mercepade. Kemudian setelah memurti nih Jero Dalang. Setelah memurti itu kan jelas arti Wantian wijil pusiro Sang Hyang Gana Murti saksana. Nah, di sini jelas didukung oleh iringan geder gitu agar lebih rame gitu. Jadi ada perubahan suara ya dari yang lembut menjadi yang keras. Kemudian ada pesan untuk pemirsa dari cerita wayang Gana? Pesan saya kepada pemirsa TVRI baik yang ada di studio maupun di rumah, jadi mari tetap lestarikan budaya Bali, terutama dalam bidang seni pedalangan, seni pewayangan. Yang jelas artinya mari kita kuatkan pertunjukan wayang saat upacara Resi Gana dengan menampilkan tokoh wayang Gana Murti. Ya, betul sekali. Jadi pertunjukan ini bisa menjadikan rujukan begitu ya. Ini sudah dijadikan rujukan, dan bahkan wayang Gana Murti ini sudah diteliti oleh salah satu dosen di UNHI dijadikan sebagai disertasi. Iya, betul. Ya. Berarti ini sudah bisa dipertunjukkan di masyarakat. Sudah, sangat sudah bisa. Saya penasaran dengan pertunjukannya. Silakan Jero Dalang menuju panggungnya. Ya, pemirsa senang sekali nih. Saya bisa menyampaikan salah satu materi baru yang bisa dikhususkan dalam suatu upacara di Bali. Nah, upacara Resi Gana dengan tokohnya Gana Murti tersebut. Bagaimana pertunjukannya? Kita akan saksikan. Untuk itu jangan pernah bosan untuk menonton terus Rumah Budaya. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Dan dengan berakhirnya pertunjukan ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian upacara pertunjukan wayang Gana Murti tersebut. Saya tutup acara dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Lurusan Jero.
Ori kala deng subo lantas jani ado bawa sido sangyang nilo kanto ido sangyang siwo man pang sido jo ido sangyang darmo pamakas ido sangyang sang yudhistira ngangkeleng ido sangyang gano pang sido jo ido sangyang gano ngelukat ngelebur malo petaka jagat arayo pede waratuna menjadikan jalan yang ditangkilin ide sangyang gano waratu sangyang gano palunguk iratu kebilik angkat medal ratu ngiring mangkin somio watek yang buta kalau pede waratu masa dewa nana Mijio Gosiro sangyang gano tumodo diato marikanang merecepade udah wateking terima lepak sepuya kita wateking buta kalau katakan durga ayo kita angelarakan bicari yato marikanang jagat haraya enak yato kita somyo persabyo Mari dia kan. Ontian sangyang gano temedon biparaya nyumi watak yang buta kalau persamu. Apaan ya to agung dosa kurang pati punya kita. Ontian sido menadi durga ya to pusiro sangyang durga. Mata mani kanang durga berdiri. Gano puyo kita dia nagung dosa kurang pati sangkanin kita antian ngulun tumedun kapastu desiro yang nilekanto mangke tanang larado waratunana ido sangyang durga memurti dadi durga murti nana pede waratu genyong kadiraso gumine panos baro gumine dah tuh ni subo pinaka ceciren gumine bakal kegeringan anak pede waratu nah do anake bukonani kewah jalan jani ido sangyang gano tunasen pangsido je ido ngomur tiang kawisesan ido apa nido subo keicen warung nugrako antuk ido sangyang siwo sakeluwereng sengjato dawo sango nak subo mabesikan di angos hariran ido peh dong keto nak mone jalan-jalan yang subo keto nak yo wah, sangyang gano puyo gitu. Ontian agung dosa kurang pati puyo. Ontian mang wisesa yata sira sangyang durga. Yata tansah kaya mangke pusira sangyang gano bipalayo anglaraken kanang gano murti. Gano murti. Sangyang durga yato punganika apan yato wis magang yato kanang dosanto yato mangke ayo kita angrista yato kanang jagat harayo somyo puyo kita apan sira sangyang gano anglaraken kanang haji cinta mani tak sadio sangyang gano
Antian luar kena yato maka pamurtian te. Antian ni pun tubi peraya jumbuju kemari kanang. Siwa ke? Subo lantas jani ide. Sang Yang Durga Subo Madan Somio dah. Dewa Ratu nanang deman kena oke deh. Dewa Ratu dah mau kawinan cai jani Madan apa ada di manusia dini Madan di mayo pada. Do pesannya nani bakal med Madan moyadnya di jagat. Sing dah diwakil med, sing dah di benemad. Apa mau kawin gitu? Apa dari sada kalau itu Sang Yang Widiwasa ngadakan jagat tiga ne berbuah kelawan yang suah. Ngadasari do ban jenano yadnya. Ban jenano yadnya. Ini jani patut irago dadi manusia. Patut irago ngwales ban yadnya. Pangsing ke bawah sirago mirat dano poswe can widi. Pangsing ke bawah semirat danau persuaican widi. Pangsing ke bawah semirat danau persuaican widi. Turun maning nak yen ngoyarnyo nak sing ya patut. Apa adane ngoyarnyo pang gede-gede. Ne cenik dadi benomi. Dadi mayadnyo di cenik. Dadi usake walau nganu ting pelutuk yadnyo. Makawinan nado Madan yadnyo nisto madio utamo. Nisto madio utamo. Oh. Nistaning nisto. Nistaning madio. Nistaning utamo. Madyaning nisto, madyaning madyo, madyaning utama. Utamaning nisto, utamaning nisto, utamaning madyo, utamaning utama. Oke itu nak. Mande. Mau kawinan yen sing idang aturang taur ban kebo. Sing idang aturang taur ban kebo, dadi kedigodel. Kedigodel. Yen sing lantas idang digodel. Nah, Kang Wang kedi kambing. Yen sing lantas idang kambing, yen sing benong idang kambing Kang Wang kedi angso. Yen sing idang kedi angso kedi bebek. Oke to, meneh. Nah. Niapan Subo Madan Panomayo. Kengken patut irago jani pang presida. Ngelestarian adat agama, seni lan budaya Bali ni pang tetap lestari. Nak megejang patut nyago. Ada sang marago guru wisesa. Patut masih berkontribusi. Oke tu, pemekas generasi muda patut sumuyub ngajagang adat lan budaya Bali. Matur suksemo.